Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Najla. Saya Tubagus Melo Muktalo. Saya Maida Jayanti. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah pengembangan madrasah efektif dengan tema menciptakan budaya madrasah. jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, pengertian menciptakan budaya madrasah. Nah, menciptakan budaya madrasah terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama yaitu menciptakan, yang kedua budaya, dan yang ketiga yaitu madrasah. Yang pertama yaitu menciptakan. Menciptakan menurut KBBI yaitu menjadikan sesuatu yang baru tidak dengan bahan atau membuat sesuatu yang baru. Lalu yang kedua yaitu suatu pola asumsi dasar hidup yang diyakini diciptakan atau dikembangkan oleh seluruh masyarakat dan untuk mengatasi suatu persoalan hidup mereka sebagai pegangan perilaku, berpikir, dan rasa kebersamaan di antara mereka. Lalu yang ketiga yaitu madrasah. Madrasah persamaannya yaitu sekolah. Madrasah berasal dari kata kerja darosa yang artinya belajar dan darosa yang artinya mengajar. Jadi madrasah menurut Abdul Ghafir dan Zuhairini mengatakan bahwa madrasah adalah tempat untuk belajar. Tempat belajar adalah tempat untuk mengajar dan mempelajari ajaran-ajaran Islam, ilmu pengetahuan lainnya, dan keahlian yang berkembang pada zamannya. Menciptakan budaya madrasah adalah membuat sistem nilai organisasi atau madrasah yang dibuat secara terprogram dan dijadikan sebagai suatu kebiasaan di suatu lingkungan madrasah untuk keberlangsungan. Oke, selanjutnya adalah landasan menciptakan budaya madrasah. Yang pertama adalah landasan religius. Penciptaan budaya religius yang dilakukan di madrasah semata-mata karena merupakan pengembangan dari potensi manusia yang ada sejak lahir atau yang biasa disebut dengan fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya adalah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, fitrah manusia ataupun peserta didik akan dapat dikembangkan melalui proses bimbingan, melalui proses pendidikan, melalui proses pembiasaan dan pemberian teladan melalui budaya religius yang diciptakan oleh budaya madrasah. Dan selanjutnya adalah landasan filosofis. Jadi berpijak pada pemikiran bahwasanya tujuan pendidikan Islam adalah untuk mensucikan jiwa, membentuk akhlak, menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, bahkan membentuk insan yang kamil. Maka diperlukan nih pengembangan lebih lanjut dalam pembelajaran holistik dan komprehensif sampai menyentuh pada aspek afektifnya dan psikomotoriknya melalui penciptaan budaya religius di madrasah, karena hampir rata-rata model pembelajaran di madrasah itu hanya bersifat parsial dan terpaku pada aspek kognitif saja gitu, termasuk pembelajaran pendidikan agama Islam yang cenderung kurang banyak memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik. Selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis penciptaan budaya religius juga tertera di dalam Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, penciptaan budaya religius itu senyatanya pada landasan eksistensi pendidikan agama Islam di dalam kurikulum madrasah itu terdapat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bab 5 pasal 12 ayat 1 poin A bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama
sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Selain itu, di bab 10 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 3 juga disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa dan peningkatan akhlak yang mulia. Sedangkan pada pasal 37 ayat 1 dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama. Nah, dari landasan yuridis ini tampak jelas bahwa pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib ada di semua jenjang dan jalur pendidikan. Artinya, eksistensi pendidikan agama perannya sangat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, budaya madrasah itu sangat penting memasukkan nilai-nilai kereligiusannya, seperti itu. Selanjutnya adalah landasan historis. Jadi, sejarah awal mula masuknya atau diterimanya pendidikan agama Islam di sekolah menjadi peletak dasar atau landasan historis budaya religius. Dan sejarah menyatakan bahwasanya ketika pemerintah Syahrir menyetujui pendirian Departemen Agama atau sekarang yang disebutnya adalah Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, jadi Muslim itu menempatkan agenda pendidikan menjadi salah satu agenda utama di dalam Kementerian Agama. Jadi Muslim melaksanakan dua upaya. Yang pertama adalah mengembangkan pendidikan agama Islam pada sekolah-sekolah umum yang sejak proklamasi itu berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang kedua adalah peningkatan kualitas atau modernisasi lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini telah memberi perhatian pada pendidikan agama Islam dan pengetahuan umum modern. Selanjutnya adalah landasan sosiologis. Pada dasarnya, masyarakat dibagi menjadi dua tipe macam. Yang pertama adalah masyarakat orde moral. Masyarakat orde moral itu yaitu komunitas kehidupan dan mekanismenya itu masih amat terikat oleh berbagai norma baik dan buruk yang bersumber dari tradisi, sehingga di sana itu banyak dijumpai pantangan yang dapat mengganggu penciptaan atau terciptanya budaya religius. Selain itu juga masih berlakunya hamba kehormatan yang berlebihan nih terhadap individu ahli adatnya. Nah, kondisi demikian itu dapat menghambat terciptanya budaya religius. Sedangkan kalau misalkan tipe masyarakat kerabat sentris, itu titik tekannya pada kekerabatan. Adat istiadatnya itu memang diwarisi secara turun-menurun. Namun ada kalanya adat istiadat diganti dengan yang lebih modernis. Jadi berdasarkan penjelasan ini, budaya religius di madrasah itu setidaknya dapat diciptakan dan dibentuk menilik dari karakteristik masyarakat kerabat sentris, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah landasan psikologis. Budaya religius itu kan merupakan suatu yang argen yang harus diciptakan di dalam madrasah gitu. Argen itu artinya itu adalah penting. Jadi ini karena madrasah itu merupakan lembaga yang mentransformasikan nilai melalui pendidikan nilai. Sedangkan budaya religius menjadi media untuk mentransfer nilai kepada peserta didiknya. Tanpa tercipta budaya religius, maka dipastikan para pendidik atau guru mengalami kesulitan melakukan transfer nilai tersebut kepada peserta didik. Jadi, maka sejatinya budaya religius itu dapat dijadikan sebagai model pembelajaran dan pembiasaan positif di madrasah yang prinsipnya itu langsung aplikatif atau dalam ranah afektif dan psikomotorik. Karena dalam implementasinya terdapat upaya-upaya yang dilakukan dalam mentransfer dan mengimplementasikan nilai-nilai, sehingga peserta didik diharapkan akan terbiasa melakukan tindakan-tindakan positif di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang selanjutnya adalah landasan kultural. Jadi budaya itu pada dasarnya terbentuknya kepribadian dan identitas manusia, identitas masyarakat, bahkan identitas lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan, budaya dapat berupa suatu kompleks ide-ide, baik gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan lain sebagainya. Dan dapat juga berupa aktivitas kelakuan manusia dalam lembaga
pendidikan tersebut. Dan juga dapat berupa benda-benda karya manusia di lembaga tersebut. Budaya religius itu juga yang terbentuk di madrasah merupakan budaya organisasi yang mengejawantakan nilai-nilai religius dan membentuk identitas organisasi di madrasah. Jadi, budaya religius di madrasah itu merupakan budaya organisasi yang dapat membentuk identitas lembaga pendidikan. Sekaligus budaya organisasi yang diciptakan di madrasah akan mampu membedakan satu madrasah dengan madrasah lainnya yang sejenis. Oke teman-teman, di sini Miranda akan menjelaskan mengenai manfaat menciptakan budaya madrasah. Jadi dengan terciptanya budaya madrasah, hal ini akan mempengaruhi dari segi selain dari segi afektif, ini juga akan mempengaruhi dari segi kognitif, terutama peserta didik. Yang pertama itu manfaatnya adalah meningkatkan daya nalar dan hasil belajar. Mengapa demikian? Karena salah satu faktor keberhasilan belajar adalah emosi. Dengan terciptanya budaya madrasah yang baik, dengan terciptanya budaya madrasah, terutama budaya madrasah yang religius, hal ini akan membuat emosi menjadi tenang. Gitu. Salah satu faktor keberhasilan belajar adalah emosi. Ketika emosi kita menjadi tenang, maka kita dapat mampu berpikir dengan baik. Ketika kita mampu berpikir dengan baik, maka hal-hal atau sesuatu ide-ide yang baru atau cemerlang itu akan tercipta seperti itu. Yang kedua, manfaat dari menciptakan budaya madrasah itu, terutama budaya madrasah religius, hal ini sebagai wahana pengembangan karakter peserta didik. Gitu. Karakter peserta didik akan terbentuk gitu karena budaya madrasah itu sendiri gitu. Jadi dengan budaya madrasah yang baik, karakter ini akan terbentuk, akan tercipta pada diri peserta didik. Budaya-budaya madrasah ini akan menjadi pembiasaan bagi peserta didik, dan dengan sendirinya nilai-nilai religius itu akan terinclude. Selanjutnya yaitu fungsi menciptakan budaya madrasah. Budaya memiliki fungsi yang penting terhadap madrasah karena dengan budaya memberikan identitas dalam sebuah madrasah. Fungsi identitas dalam madrasah yaitu menjadi pembeda antara madrasah yang satu dengan madrasah yang lain, juga sebagai identitas dari sebuah madrasah, serta dapat menjadi standar perilaku bagi warga madrasah. Selanjutnya yaitu tujuan menciptakan budaya madrasah, yaitu untuk meningkatkan perilaku yang konsisten dan untuk memberitahu kepada personil madrasah untuk memberitahu apakah membangun kepribadian yang baik seperti apa dan menjadikan sebuah madrasah yang berkualitas. Karakteristik budaya madrasah. Nah, karakteristik budaya madrasah ini ada 12. Yang pertama yaitu kolegalitas. Nah, yang dimaksud kolegalitas di sini yaitu rasa saling menghormati dan menghargai sesama profesi kependidikan. Yang kedua yaitu eksperimen. Madrasah merupakan tempat yang cocok untuk melakukan percobaan ke arah menemukan pola kerja yang lebih baik. Yang ketiga yaitu high expectation, keleluasaan budaya madrasah kepada setiap orang untuk memperoleh prestasi tertinggi yang pernah dicapai. Yang keempat yaitu trust and confidence, kepercayaan dan keyakinan yang kuat merupakan bagian terpenting dalam kehidupan suatu budaya madrasah. Yang kelima yaitu tangible and support. Budaya madrasah itu mendukung budaya lahirnya madrasah serta mendorong terciptanya membangun profesi madrasah dan keahlian. Yang keenam yaitu receive of to the knowledge base. Nah, madrasah merupakan tempat pengembangan ilmu secara luas, penelitian, pengembangan konsep baru, dan lain-lain merupakan pemahaman landasan keilmuannya terlebih dahulu. Yang ketujuh yaitu appreciation and recognition. Budaya madrasah menerima penghargaan dan pengakuan atas prestasi seorang guru. Yang kedelapan yaitu caring, celebration, and human. Memberi perhatian, saling menghormati, dan memberi penghargaan atas kebaikan seorang guru di sebuah madrasah. Yang kesembilan yaitu involvement in the
decision making. Nah, budaya madrasah yang melibatkan staf turut serta dalam pembuatan keputusan, menjadikan masalah menjadi transparan. Yang ke-10 yaitu protection of most important, memelihara dan menjaga kerahasiaan pekerjaan merupakan budaya dalam suatu madrasah. Yang ke-11 yaitu tradition, memelihara tradisi yang sudah berjalan lama dan dianggap baik adalah budaya dalam lingkungan madrasah. Nah, contohnya yaitu upacara bendera di hari Senin. Nah, yang ke-12 terakhir yaitu honest open communication. Maksudnya yaitu kejujuran dan keterbukaan di lingkungan madrasah seharusnya terpelihara dengan baik. Nah, dari semua karakteristik tersebut merupakan landasan yang dapat dijadikan sebuah acuan untuk menentukan bagaimana budaya dalam sebuah madrasah. Selanjutnya adalah ruang lingkup menciptakan budaya madrasah. Yang pertama adalah budaya Islami. Dalam lembaga pendidikan Islam, budaya Islami akan menjadi kekuatan tersendiri atau menjadi kekhasan sendiri. Nilai, kebiasaan, dan sikap positif yang terdapat dalam budaya Islami merupakan modal non-material yang kuat bagi terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang unggul di era sekarang ini atau di zaman sekarang ini dan bahkan di zaman yang akan datang. Budaya ini merupakan prasarana yang esensial untuk dikelola dalam rangka penerapan pengajaran berbasis nilai di sekolah, khususnya sekolah yang berciri khas atau bercirikan Islam. Budaya Islam ini dapat tercermin dalam sikap tabasum atau senyum, menghargai waktu, cinta ilmu, mujahadah. Artinya mujahadah itu adalah kerja keras dan optimal. Tanafus dan ta'awun, yaitu berkompetisi dan tolong menolong. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, budaya religius. Budaya religius madrasah merupakan cara berpikir dan cara bertindak warga madrasah yang didasarkan atas nilai-nilai religius atau keberagamaan. Dalam tataran nilai, budaya religius dapat berupa semangat berkorban, semangat persaudaraan, saling tolong-menolong, dan tradisi mulia yang lainnya. Dan juga tataran perilaku budaya religius ini dapat berupa kebiasaan sholat berjamaah, gemar sodako, dan perilaku baik lainnya. Dengan demikian, pada hakikatnya, budaya religius di madrasah itu adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku di dalam budaya organisasi yang diikuti oleh seluruh warga madrasah. Oleh karena itu, untuk membudayakan nilai-nilai keagamaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui kepala sekolah, kegiatan belajar mengajar, melalui ekstrakurikuler, dan juga tradisi perilaku warga madrasah yang dilaksanakan secara kontinu atau berkelanjutan dan konsisten di lingkungan madrasah. Itu yang akan membentuk budaya yang religius seperti itu. Selanjutnya adalah budaya disiplin. Sangat penting nih menyediakan lingkungan madrasah yang disiplin sehingga peserta didiknya pun memiliki kedisiplinan diri. Disiplin diri dilakukan karena kesadaran bahwa prestasi tidak bisa diraih tanpa kerja keras dan perilaku yang baik. Prestasi itu bukan hanya semata-mata karena bermodalkan kecerdasan, namun melalui disiplin yang tinggi dalam belajar dan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, di dalam meraih prestasi itu membutuhkan kedisiplinan diri. Manfaat dari kedisiplinan ini adalah membuat peserta didik menjadi lebih tertib dan teratur dalam menjalankan kehidupannya. Serta peserta didik itu juga dapat mengerti bahwa kedisiplinan itu amat sangat penting bagi masa depannya karena dapat membangun kepribadian bagi peserta didik dan memperkuat kepribadian peserta didik dan juga bisa diharapkan berguna bagi semua pihak. Budaya madrasah pun juga berawal dari sebuah kedisiplinan, berawal dari sebuah hal kecil. Bila dilaksanakan secara terus-menerus atau secara istiqomah, pasti akan melahirkan suatu kebiasaan atau budaya. Oleh karena itu, disiplin sangatlah penting di dalam budaya madrasah. Oke, yang terakhir adalah budaya jujur. Dampak dari sifat jujur adalah menimbulkan rasa berani,
Karena tidak ada orang nih yang merasa tertipu dengan sifat yang diberikan kepada orang lain karena sifat jujur ini. Dan bahkan orang merasa senang dan percaya terhadap pribadi orang yang jujur. Pepatah mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Jika prinsip kejujuran telah membudaya, maka akan tegaklah suatu masyarakat, baik itu terutama masyarakat madrasah yang harmonis, yang aman, dan sentosa. Seperti halnya pribadi mukmin yang hatinya itu selalu merasa aman dan damai karena berkata dan bertingkah laku yang benar. Jadi prinsip jujur ini nih adalah hal pokok pertama yang harus dipupuk dan diterapkan di madrasah. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi terciptanya budaya madrasah. Yang pertama adalah siswa. Siswa itu dapat menjadi faktor pendukung ataupun penghambat bagi terciptanya budaya madrasah yang baik. Jadi, untuk menciptakan budaya madrasah yang baik atau untuk menciptakan budaya madrasah yang optimal, oleh karena itu siswa pun harus menjalankan budaya madrasah itu secara optimal dan juga baik pula. Yang kedua adalah manajemen madrasah. Manajemen madrasah yang disiplin tentu akan mempengaruhi berjalannya budaya madrasah. Oleh karena itu, sekolah atau madrasah harus menciptakan budaya madrasah yang baik dan disiplin agar budaya madrasah tersebut dapat berjalan dengan baik pula. Yang ketiga adalah guru. Guru itu merupakan anutan bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus bertanggung jawab dan disiplin di dalam menjalankan budaya madrasah sehingga dapat menjadi contoh untuk peserta didik yang lainnya. Dan selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai atau mendukung tentunya ini akan menjadikan budaya madrasah berjalan dengan baik pula dan lancar. Oleh karena itu, sarana dan prasarana diusahakan mendukung agar budaya madrasah dapat berjalan secara optimal dan maksimal. Selanjutnya adalah lingkungan yang kondusif. Jadi, warga madrasah terutama kepala sekolah, guru, peserta didik, dan staf-staf yang lainnya harus saling bekerja sama untuk menciptakan budaya madrasah yang baik dan optimal. Dan dengan kerjasama itu akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan menghasilkan budaya madrasah yang optimal sehingga akan mencapai tujuan dari diciptakannya budaya madrasah itu sendiri. Yang terakhir adalah tentunya adalah peran orang tua. Ketika peserta didik sudah menjalankan budaya madrasah secara optimal di madrasah tersebut, maka di rumah pun harus dijalankan pula madrasah yang telah dibiasakan di madrasah, budaya madrasah yang telah dibiasakan di madrasah, yang telah peserta didik lakukan. Oleh karena itu, orang tua pun harus membudayakan budaya madrasah pun di rumah agar nilai-nilai yang terdapat di budaya madrasah tersebut dapat terinclude dengan baik ke dalam diri peserta didik. Yang selanjutnya adalah strategi menciptakan budaya madrasah. Yang pertama adalah power strategi, yakni strategi pembudayaan religius di madrasah dengan cara menggunakan kekuasaan melalui people's power. Contohnya adalah kepala sekolah madrasah dengan segala kekuasaannya yang sangat dominan dalam melakukan perubahan. Yang kedua adalah persuasif strategi, yang dijalankan lewat pembentukan opini atau pandangan masyarakat atau pandangan warga madrasah. Yang ketiga adalah normatif reedukatif, yaitu norma. Norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi untuk pendekatan yang pertama atau pendekatan power strategi, ini pendekatan strateginya itu menggunakan pendekatan perintah atau larangan. Lalu untuk strategi yang kedua dan ketiga yakni strategi persuasi, strategi dan normatif reedukatif itu menggunakan pendekatan pembiasaan atau melalui pembiasaan melalui keteladanan, dan pendekatan persuasif atau mengajak kepada warga madrasah itu dengan cara yang halus, dengan memberikan alasan dan prospek yang baik yang bisa meyakinkan warga madrasah. Lalu sifat kegiatannya ini
bisa berupa aksi positif atau reaksi yang positif. Bisa pula berupa proaksi, yakni membuat aksi atas inisiatif sendiri. Jenis dan arahnya ditentukan sendiri, tetapi membaca munculnya aksi-aksi agar ikut memberi warna dan arah pada perkembangan. Seperti itu. Oke, selanjutnya masalah menciptakan budaya madrasah, yaitu kurangnya kemampuan berbahasa, khususnya bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Padahal kemampuan ini sangat penting untuk dimiliki peserta didik di madrasah, karena kemampuan berbahasa ini sangat bermanfaat untuk masa depan peserta didik keluaran dari madrasah. Nah, untuk solusinya harus adanya pengadaan program berbahasa. Jadi program ini mewajibkan masyarakat madrasah menggunakan bahasa asing, baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris, yang diadakan 1 minggu sekali. Terima kasih telah menyaksikan video kami ini. Kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, Komen. dan subscribe.